Invasi pertama ras iblis berhasil dilaksanakan, dan aku mendapatkan pengakuan atas penyerahan massa tentakel kepada kalangan atas. Menangkap seorang komandan ras iblis dianggap sebagai pencapaian yang signifikan, terutama menurut kesaksian bawahanku yang mengatakan bahwa aku mengalahkan seorang iblis tahap jiwa awal. Aku dianugerahi plakat Kapten 100 orang, yang memungkinkanku untuk memimpin unit yang terdiri dari 100 orang. Wei Owung. Ada seseorang di unit 1000 orang kita yang terlalu gegabah mencoba naik tingkat sebelum bergabung dengan invasi alam iblis, jatuh ke dalam iblis hati, dan dipenggal. Sepertinya kau memiliki kepercayaan diri dalam keterampilanmu untuk naik tingkat. Aku menantikan untuk bekerja sama denganmu, Kapten 100 orang. Wai Yol, seorang jenderal tahap makhluk surgawi dari unit 1000 orang tempat aku berada, menepuk bahuku. Aku melihat plakat roh, harta dharma, dan giok dingin luas yang diberikan kepada setiap kapten 100 orang. Giok dingin luas. Mulai sekarang, aku pun harus berdiri di garis depan operasi invasi ras iblis, menggerogoti tanah alam iblis dengan giok dingin luas. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihku kepada kalangan atas, aku pergi ke pos tugasku yang telah ditentukan. Area tersebut sudah dipenuhi dengan energi spiritual langit dan bumi yang padat, membuat pernapasan terasa mudah dan bagi para kultivator di bawah tahap membangun ki untuk menggunakan mantra mereka tanpa kesulitan. Dan itu berarti, hai, gunakan mantra kalian dengan benar. Tinggikan dinding. Buat atap. Bahkan dengan hanya kultivator tahap membangun ki, kami bisa membangun rumah di tanah alam iblis seolah-olah kami berada di alam dingin cerah yang luas. Sekitar sudah dipenuhi dengan banyak rumah yang terbuat dari tanah liat dan kayu, istana, dan rumah besar yang melimpah. Perubahan luar biasa ini adalah hasil dari kultivator tahap membangun ki yang dengan sungguh-sungguh terjun ke dalam pekerjaan konstruksi. Ah, Kapten 100 orang, kau sudah tiba. Yeonjin, yang sempat menjadi atasanku, dan anggota unit 10 orangnya keluar dari sebuah manor untuk menyambutku. Seperti yang diharapkan, kultivator Seo, tidak, Kapten 100 orang. Aku tahu kau lebih terampil dariku dan akan berhasil suatu hari nanti, tapi aku tidak menyangka kau bisa naik begitu cepat. Menshan ini telah dialokasikan untukmu sebagai Kapten 100 orang. Ah, terima kasih, kultivator Yeon. Semua, masuklah untuk sementara. Aku memimpin anggota unit 10 orang masuk ke dalam manor. Kau telah ditugaskan ke unit 100 orangku, dan seiring dengan kedatangan lebih banyak bala bantuan, unit kita akan diperkuat dengan lebih banyak personel. Mari kita saling akrab sampai saat itu. Ya, Kapten 100 orang. Ini adalah kehormatan. Aku berbagi momen minuman ringan dengan Yeonjin dan unit 10 orang di dalam manor. Setelah tertawa dan mengobrol sejenak, mereka kembali ke tempat asal mereka, dan setelah mengantar mereka pergi, aku menatap langit dari manor yang sunyi. Tanah ini diterangi oleh energi spiritual, tetapi langit alam iblis masih padat dengan energi iblis. Ada yang terasa aneh. Aku merasa seolah ada lubang di dadaku. Perasaan kehilangan sesuatu. Tapi aku tidak bisa mengetahui apa itu. Sesuatu tampaknya salah, tetapi aku tidak bisa mengingat apa sebenarnya. Dan begitu, waktu berlalu lagi sebagai seorang penyerang. Awalnya, pangkat pasukan ekspedisi alam iblis murni berdasarkan tahap kultivasi. Namun, seiring dengan berjalannya invasi, pangkat secara bertahap dibagi berdasarkan kontribusi. Bahkan, sebagai kultivator tahap pembentukan inti, aku berhasil meraih lebih banyak prestasi dibandingkan dengan kultivator dari realm yang sama atau bahkan kultivator tahap jiwa awal, dan akhirnya dianugerahi plakat roh sebagai Jenderal 1000 orang. Aku mendengar bahwa dari pangkat Jenderal 1000 orang, seseorang bisa diberikan wewenang sebagai gubernur sementara untuk mengelola koloni di alam iblis sejati. Sebuah gubernur. Setelah invasi pertama ke alam iblis, penggerogotan alam iblis terus berlanjut dengan stabil, dan kami baru saja menyelesaikan operasi invasi ke-9. Wei Owung. Energi spiritual memenuhi alam iblis. Aku melihat sisa-sisa ras iblis yang belum melarikan diri dan para kultivator manusia yang secara harfiah memburu sisa-sisa ini. Aku menatap kosong pada pemandangan ini. Oh Hyun Sok dan Kim Yeon mendekat sambil menggelengkan kepala dengan ketidaksetujuan.
Mereka juga telah mendapatkan plakat sebagai Jenderal 1000 orang melalui banyak kontribusi mereka. Oh Hyun Sok berbicara. Sejujurnya, kami datang ke sini atas perintah Tuan kami, tapi aku tidak yakin apakah ini benar. Aku berpikir hal yang sama. Aku mengira alam iblis adalah tempat yang hanya dihuni oleh iblis. Apa yang kami lihat adalah anggota ras manusia yang memegang harta dharma, mengejar ras iblis, memisahkan daging dari tulang, menguras darah mereka, dan bahkan menyerap serta menyimpan jiwa mereka. Aku tidak bisa mengatakan siapa yang iblis dan siapa yang manusia. Benar. Aku mendengar bahkan iblis yang paling sederhana pun memiliki kecerdasan, terutama mereka yang berada di atas tahap pembentukan inti. Mendengarkan percakapan mereka, aku merasakan gejolak di dadaku. Secara emosional, aku mendapati diriku berempati dengan ras iblis. Tetapi secara rasional aku memahami tindakan para kultivator manusia yang memburu ras iblis. Mengapa? Ini adalah perasaan yang akhir-akhir ini aku alami. Rasionalitas dan emosiku sangat bertentangan. Anehnya, apa yang benar dan apa yang salah? Aku tanpa sadar mengusap dadaku, tidak dapat mengingat sesuatu yang mungkin telah aku lupakan, dan menatap jauh bersama Oh Hyun Sok dan Kim Yeon. Gubernur provinsi dari wilayah yang diduduki? Aku bertanya, tidak sepenuhnya memahami. Ya, Seo Eun Hyun. Kau telah diangkat sebagai gubernur provinsi untuk mengawasi wilayah dari Gunung Iblis yang baru saja diduduki hingga Sungai Mutiara Hitam. Aku bertanya kepada Hyun Won. Meskipun aku telah mencapai banyak prestasi, aku masih berada di tahap pembentukan inti. Bukankah lebih baik jika ini diserahkan kepada seseorang di tahap makhluk surgawi? Sebaliknya, itulah sebabnya aku menugaskanmu sebagai gubernur provinsi. Para kultivator tahap makhluk surgawi lainnya memiliki peran penting dalam operasi berikutnya, dan akan menjadi masalah jika kita kehilangan 1 atau 2 orang untuk mengelola wilayah yang diduduki. Aku mengerti. Selain itu, laporan terbaru menunjukkan bahwa kau menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan mental. Tentara yang telah berada di medan perang untuk waktu yang lama kadang-kadang mengalami masalah psikologis. Mengambil istirahat sebagai gubernur provinsi dan mencapai tahap jiwa awal dapat memperkuat fondasi mentalmu. Karena kau sebelumnya telah mencoba naik ke tahap jiwa awal sendiri, kesempatan apa yang lebih baik daripada ini? Aku terdiam sejenak mendengar kata-kata Hyun Won. Dia ada benarnya. Tetapi yang mengkhawatirkanku adalah Hyun Won, warna niatnya. Akhir-akhir ini, aku merasakan semakin meningkatnya perasaan keterasingan dari warna niatnya. Dia telah menerima laporan tentang ketidakstabilan mentalku, tetapi sepertinya dia tidak menyadari bahwa pikirannya sendiri mungkin sedang memburuk. Apa yang harus aku lakukan? Setelah merenung sejenak, aku memutuskan untuk mengabaikannya sebagai salah satu dari penyakit mental yang banyak dialami para kultivator selama perang. Ini bukan masalahku anyai. Jika kau bilang begitu, aku akan menerima posisi gubernur. Bagus, mulai hari ini, kau adalah gubernur provinsi dari area erosi ke-8. Aku menerima plakat roh dari Hyun Won dan berjalan keluar dari manor tempat dia tinggal. Ketika bala bantuan bergabung dengan pasukan ekspedisi, semakin banyak kultivator manusia bergerak ke garis depan. Setelah mengalahkan ras iblis, wilayah yang diduduki dengan cepat diubah menjadi area yang ramai oleh banyak kultivator manusia. Banyak kultivator tahap membangun ki berkumpul, dengan cepat membangun kota dan benteng. Aku melewati area yang ramai dan menuju manor yang ditugaskan untukku. Di dalam, para kapten 100 orang dari unit 1000 orangku berkumpul, berbagi percakapan. Ah, Jenderal 1000 orang telah tiba. Jenderal 1000 orang, apakah kau mendapatkan sesuatu kali ini? Sebagian besar kapten 100 orang berada di tahap jiwa awal, tetapi tidak ada dari mereka yang merendahkan aku. Sebenarnya, tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkanku dalam pertarungan 1 lawan 1. Baru-baru ini, bahkan Jenderal Seo, yang telah sedikit pulih ke tingkat jiwa awal, berada di bawah komandonya, jadi keterampilanku tentu tidak kurang. Di antara para kapten 100 orang, Yeon Jin, yang mengikutiku dan memberikan lebih banyak kontribusi, juga ada di sana. Dia terguncang, wajahnya memerah karena minum di antara para kultivator tahap jiwa awal.
Dengarkan, semua, aku tidak akan berpartisipasi dalam operasi erosi ke-10 berikutnya. Benarkah? Apa? Mengapa itu? Aku mengumumkan bahwa aku telah diangkat sebagai gubernur provinsi. Tidak. Di mana lagi kau bisa menemukan seseorang yang mampu seperti Jenderal 1.000 orang kita? Apakah ini benar-benar tepat? Ahli strategi utama Hyun Won, aku sudah tidak suka orang itu sejak awal. Mari kita hancurkan kepalanya dan bawa kembali Jenderal 1.000 orang kita. Oh my, berapa banyak di antara Jenderal 1.000 orang lainnya yang mampu seperti Jenderal 1.000 orang Seo? Semua? Terima kasih. Sebenarnya, unit 1.000 orang yang aku pimpin telah memang menjadi tim yang menang. Bukan karena kami mencapai kontribusi besar setiap kali, tetapi karena kami berhasil mengamankan banyak kontribusi kecil sambil memastikan mayoritas pasukan kami kembali dengan selamat, yang merupakan aspek yang sangat dihargai dalam unit 1.000 orangku. Itu semua berkat kecenderunganku untuk fokus pada mengamankan kontribusi kecil sambil memperhatikan keselamatan bawahanku daripada mengejar prestasi besar. Ah, Jenderal 1.000 orang. Jadi, kau tidak akan berdiri di garis depan lagi? Yeonjin bertanya, berkedip-kedip dalam keadaan mabuk. Itu benar. Ah, maka, aku akan mengikutimu ke wilayah yang diduduki ke-8. Tolong jangan lupakan kesetiaanku padamu, Jenderal 1.000 orang. Haha. Yeonjin, ini bukan kesetiaan pada Jenderal 1.000 orang, tetapi ketakutan akan ditugaskan ke unit 1.000 orang lain dengan tingkat kelangsungan hidup yang lebih rendah jika Jenderal tidak ada, kan? Kau orang yang lucu. Hei, semua. Mari kita tuangkan lebih banyak ke dalam gelas Yeonjin dan ajari pengecut ini pelajaran. Setelah tertawa pada Yeonjin, yang dikelilingi oleh para kultivator tahap jiwa awal dan berkeringat deras karena alkohol, aku masuk ke mansionku di dalam manor. Di dalam, masa tentakel besar berguling dan menggeliat. Itu adalah komandan ras iblis yang pertama kali aku tangkap sebagai tahanan, bernama Gyeonshin, melihat yang baru. Setelah interogasi tahanan selesai, alih-alih mengirimnya langsung ke seorang alkemis, atas permintaanku, dia dapat bertahan sebagai binatang peliharaanku. Kultivator Gyeon, sepertinya kau baik-baik saja. Ah, Tuan Seo. Apakah kau datang? Seperti yang kau lihat, aku hidup dengan baik berkat anugerahmu. Tidak perlu formalitas. Ngomong-ngomong, sepertinya saatnya telah tiba untuk melepaskan kultivator Gyeon. Mendengar kata-kataku, tentakel-tentakel itu bergerak dan mengarah ke arahku. Aku telah diangkat sebagai gubernur provinsi wilayah yang diduduki ke-8. Mereka bilang aku harus istirahat di sana untuk sementara waktu. Jadi, setelah kita tiba di dekat wilayah yang diduduki ke-8, aku akan melepaskanmu. Terima kasih, Tuan Seo. Di antara semua manusia yang pernah aku temui, kau adalah yang paling setia pada janjimu. Saat aku pertama kali menyerahkan Gyeonshin, aku meminta agar dia diperlakukan dengan baik sebagai tahanan. Namun, perlakuan tahanan di antara manusia berarti mengubah mereka menjadi binatang peliharaan dengan menanamkan paku di kepala mereka atau mengekstraksi inti mereka untuk dijadikan eliksir. Oleh karena itu, sebelum Gyeonshin dikirim ke seorang alkemis, aku berhasil menyelamatkannya dengan mengklaim bahwa aku akan menjadikannya binatang peliharaanku. Tentu saja, untuk mengendalikan binatang peliharaan, seseorang harus mempelajari metode khusus atau menanamkan paku di kepala mereka. Setelah mengambil Gyeonshin, aku mencabut paku yang ditanamkan di kepalanya untuk membebaskannya dari kendali. Aku meminta maaf karena tidak dapat menjanjikan perlakuan tahanan yang layak dan berjanji untuk melepaskannya nanti. Dengarkan sini, kultivator Gyeon. Ya, silakan bicara. Meskipun aku tidak terlalu paham urusan ras iblis, dari sudut pandang kultivator Gyeon, apakah kau pikir ras iblis lebih baik daripada manusia? Baik. Itu tergantung pada kriteria apa yang kau gunakan untuk kebaikan. Gyeonshin melanjutkan, menggeliatkan tentakel-tentakelnya. Jika menangkap ras lain secara sembarangan untuk digunakan sebagai eliksir dianggap jahat, maka umumnya, ras iblis adalah baik. Namun, ras saya, suku Yuchok, menekan pikiran makhluk lain untuk mengendalikannya, mengparasi tubuh mereka untuk mengisap nutrisi dan energi spiritual, dan ketika tuan rumah menua, mengambil nyawa mereka dan pindah ke tuan rumah lain.
Ada juga ras iblis yang bertelur di dalam tubuh ras lain, mengeksploitasi ras lain, dan sering berperang dengan provokasi kecil. Dalam beberapa aspek, kami juga tidak baik. Suku Yuchok saya memiliki bakat untuk menekan pikiran, jadi kami dapat sedikit membaca kesadaran orang lain. Mungkin terdengar angkuh, tetapi ketika aku membaca pikiran Tuan Seo, sepertinya kau sedang merenungkan moralitas tindakanmu. Itu benar. Gionshin melanjutkan. Seandainya manusia lain yang bertanya, aku akan mengatakan bahwa manusia adalah yang paling kotor dan jahat. Meskipun ada banyak ras, dan alam iblis menyimpan banyak ras aneh, kenyataannya adalah bahwa manusia hampir unik dalam membawa tahanan untuk dijadikan eliksir. Namun, karena kau adalah orang yang bertanya, dan menjawab tanpa niat jahat terhadap manusia tetapi dengan tingkat objektivitas. Gionshin mengangkat salah satu tentakel untuk bertemu dengan tingkat mataku. Hukum hutan. Itulah kebenaran yang tak terbantahkan di dunia ini, nasib semua makhluk yang terlahir. Kami, ras iblis, juga merasa teraniaya oleh invasi ini dan menyimpan kebencian besar terhadap manusia. Tetapi sejujurnya, jika ras iblis adalah kekuatan yang lebih kuat, kami juga mungkin telah menyerang wilayah manusia kapan saja, mengparasi tubuh manusia sebagai tuan rumah, bertelur di dalamnya, atau mengeksploitasi mereka, seperti yang telah aku sebutkan sebelumnya. Hanya saja sekarang, manusia lebih kuat dari kami, jadi mereka menginvasi alam iblis dan mengubah ras iblis menjadi eliksir belaka. Terima kasih atas jawabanmu. Setelah meninggalkan Gionshin, aku menuju ke kamarku. Ini bukan masalah baik atau jahat, tetapi tentang kekuatan dan kelemahan. Namun, ada sesuatu yang tampaknya tidak benar. Kata-kata Gionshin jelas dan mudah diterima, menyapu rasa bersalah yang mekar dalam diriku. Tetapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang lebih, terlupakan jauh di dalam hatiku. Pasti. 3 hari kemudian. Aku berangkat menuju wilayah yang diduduki ke-8 dengan mereka yang memutuskan untuk mengikutiku. Wilayah yang diduduki ke-8, kediaman gubernur provinsi. Aku diberi pengarahan oleh administrator yang ditugaskan untuk membantuku di wilayah yang diduduki ke-8 tentang situasi di sana. Jadi, saat ini, ada 7 suku iblis dalam wilayah yang kami duduki. Jumlah suku tidak sebanyak di wilayah yang diduduki lainnya. Ya, wilayah kami menghasilkan logam yang disebut emas iblis dari gunung iblis, jadi sumber daya yang bisa kami eksploitasi dari suku-suku tersebut kurang signifikan dibandingkan dengan apa yang bisa kami ambil dari tambang. Tentu saja, jika gubernur provinsi menginginkan, kami bisa membuat eliksir yang baik dari suku-suku yang tersisa. Itu cukup. Aku melambaikan tangan untuk mengalihkan topik. Kita tidak membutuhkan eliksir. Mari kita lanjutkan untuk membahas sumber daya dan pengelolaan wilayah yang diduduki. Dari yang aku pahami, pentingnya wilayah yang diduduki ke-8 ini tidak hanya itu. Ya. Seperti yang mungkin kau tahu, wilayah yang diduduki ke-8 ini mengandung kolam roh kosong. Kolam roh kosong. Tempat di mana tirai antara dimensi tipis. Tirai yang tipis ini, transparan seperti air kolam, sehingga disebut kolam roh kosong, sering menghasilkan batu roh yang digunakan dalam pembuatan artefak sihir ruang seperti tas penyimpanan, gulungan penyimpanan, dan perangkat penyimpanan lainnya, menjadikannya sumber daya yang berharga. Namun, nilai sejati dari kolam roh kosong bukan hanya itu. Setelah wilayah ini sepenuhnya dijajah, aku akan mengatur kolam roh kosong untuk menjelajahi alam bawah yang banyak dihuni oleh manusia. Kolam roh kosong, yang juga disebut sebagai platform terbang tak terikat. Dengan mengatur tirai dimensional dari kolam roh kosong dan menghubungkannya ke alam bawah tertentu, kolam roh kosong dapat berubah menjadi platform terbang tak terikat yang menyambut mereka yang naik. Meskipun kolam roh kosong tidak stabil saat ini, dan mungkin membutuhkan waktu setidaknya 1000 hingga 2000 tahun, itu berarti, seiring waktu, kita dapat mengembangkan kolam roh kosong menjadi platform terbang tak terikat. Gubernur provinsi harus fokus pada kolam roh kosong ke depan. Dimengerti. Mari kita lihat kolam roh kosong ini. Ya. Aku pergi bersama administrator menuju lokasi kolam roh kosong. Ini dia. Kolam roh kosong terletak di bawah Mensyah Gubernur. Dengan menjelajahi gua batuan di bawahnya, kolam roh kosong dapat ditemukan jauh di dalam gua bawah tanah. Wei Owung. Setibanya di sana, aku sesaat terpesona oleh kemegahan kolam roh kosong.
Sebuah gua bawah tanah kuno. Di sana, batu roh berkilau hijau di berbagai tempat, dan di bawahnya terletak sebuah danau bawah tanah yang luas. Tetapi itu bukan danau. Aku menunjukkan satu sisi kolam roh kosong dan melambaikan tangan ke sisi lainnya. Ini terhubung ke dimensi luar alam iblis. Kolam roh kosong. Benar. Berbeda dengan danau biasa, tidak ada pergerakan di permukaannya sama sekali. Aku mengagumi pemandangan yang terpantul di permukaan danau seperti cermin. Indah, namun seindah apapun, harap jangan menyentuh permukaan danau. Kecuali kau adalah kultivator di tahap 4 aksis yang mampu menahan badai spasial, menyentuh danau ini akan merobekmu dari badai spasial yang bertiup dari luar danau. Atau, jika beruntung selamat, kau akan jatuh ke dimensi aneh yang tidak diketahui siapapun. Aku akan berhati-hati. Ya, dan kami juga telah mengatur formasi untuk mencegah sebagian besar orang, kecuali gubernur, mendekati area ini. Meskipun kolam roh kosong telah ditemukan di wilayah yang diduduki lainnya juga, kita harus berhati-hati untuk mencegah siapapun mengutak-atiknya. Jika ada yang mencoba mendekati kolam roh kosong, adalah hakmu sebagai gubernur untuk menghukum mereka tanpa ampun. Dimengerti. Setelah memberikan beberapa peringatan lagi tentang kolam roh kosong, administrator menyarankan agar kami pergi. Setelah itu, administrator menawarkan beberapa peringatan lagi tentang kolam roh cahaya sebelum menyarankan kami pergi. Namun, aku tetap menatap kolam roh kosong. Pemandangannya terlalu indah untuk aku tinggalkan begitu saja. Tunggu aku di atas. Ya, jika itu yang diinginkan gubernur. Wos. Administrator, yang berada di tahap pembentukan inti dan tampaknya memiliki banyak tugas, cepat-cepat naik ke permukaan menggunakan teknik pelarian terbang. Aku menatap arah di mana administrator pergi untuk sementara waktu, lalu mengalihkan pandanganku kembali ke kolam roh kosong. Muncullah Wung. Segera setelah aku memasuki area kolam roh kosong, menghindari pandangan administrator, aku mengaktifkan catatan transendensi kultivasi dan penghabisan seni bela diri. Catatan transendensi kultivasi dan penghabisan seni bela diri telah melampaui batasan aslinya. Sekarang memungkinkanku untuk menggunakannya pada orang lain, bukan hanya pada diriku sendiri. Dalam jangkauan catatan transendensi kultivasi dan penghabisan seni bela diri, makhluk kecil mulai muncul, menggeliat. Anggota muda dari ras iblis. Seorang anak kecil dengan tanduk di kepalanya dan satu lagi dengan sayap kelelawar. Selain atribut fisik unik mereka, dua anggota ras iblis ini tampak tidak jauh berbeda dari manusia. Apa yang kalian lakukan di sini? Aku berbicara dengan cara yang bisa dipahami oleh anak-anak ras iblis, menggunakan kesadaran. Mendengar kata-kataku, anak-anak ras iblis itu gelisah dan kemudian berbicara. Ini adalah tempat rahasia yang kami temukan saat menjelajah. Ya, kami sering bermain di sini. Kalian seharusnya tidak datang ke sini lagi. Tidakkah kalian dengar tempat ini sekarang diduduki oleh ras manusia? Tapi kami yang menemukannya terlebih dahulu. Tapi kami yang menemukannya. Anak dengan sayap kelelawar mengulang kata-kata anak bertanduk, membuat wajah sedih. Pertama-tama, bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Apakah kalian anak-anak dari suku terdekat? Ya, aku berasal dari suku bertanduk, dan yang ini berasal dari suku sayap kelelawar. Ya, suku kami saling berdekatan, jadi kami sering bermain bersama. Saat bermain, kami menemukan terowongan dan menjelajah sampai kami sampai di sini. Aku menghela napas dalam-dalam. Kalian pergi sekarang. Jika kalian bermain di sini, manusia jahat mungkin menangkap dan memakan kalian. Hah? Bukankah kau manusia? Apakah kau jahat? Mungkin aku. Jadi lebih baik kalian pergi sekarang. Mengapa kami harus pergi? Kami yang menemukannya, setelah semua. Aku merenungkan bagaimana mengusir anak-anak muda ras iblis ini tanpa menakut-nakuti mereka terlalu banyak. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menyembunyikan mereka sementara, lalu pergi ke menshan gubernur untuk segera membawa Gionshin kembali ke kolam roh kosong. Dengarkan di sini, kultivator Gion. Tolong beritahu anak-anak ini untuk pulang. Ah, kalian ini.
Mengapa kalian datang ke sini? Setelah menemukan dua anak ras iblis, Gyeonshin menegur mereka dengan tentakelnya dan segera mengusir mereka setelah memberitahu mereka berbagai cerita edukatif dari alam iblis. Wewu, itu mengejutkan. Terima kasih telah mengantarkan anak-anak kembali dengan selamat. Sama-sama, satu hal untuk menghadapi iblis dewasa, tetapi yang muda tidak bersalah dan tidak boleh diperlakukan sebagai musuh. Benar. Di alam iblis, ada aturan tidak tertulis untuk tidak menyentuh keturunan satu sama lain, tidak peduli seaneh tindakan berbagai ras. Manusia menangkap apapun, tua atau muda, tetapi sungguh beruntung ada seseorang seperti dirimu, Tuan Seo. Haha. Setiap kali aku menerima pujian etis dari Gyeonshin, aku merasakan sesuatu yang bergerak di dalam hatiku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Menghela napas, aku kembali ke Mensyah Gubernur bersama Gyeonshin dan mulai mendengar tentang situasi keseluruhan di wilayah yang diduduki dari administrator, mengeluarkan dekret untuk secara fundamental melarang pembuatan eliksir dari ras iblis. Alasannya adalah untuk memanfaatkan tenaga kerja ras iblis dalam menambang sumber daya dari Gunung Iblis. Kemudian, aku menginstruksikan administrator untuk menerapkan kebijakan untuk wilayah yang diduduki sehalus mungkin sebelum turun kembali ke kolam roh kosong yang tenang. Aku berencana untuk melepaskan Gyeonshin saat waktu yang tepat tiba. Tetapi sebelum itu, aku berusaha cepat untuk mendapatkan kembali ingatanku untuk mengatasi kegelapan yang semakin memburuk di dalam hatiku. Aku harus memulihkan ingatanku. Weo Wung. Di kolam roh kosong yang tenang, aku menghirup energi spiritual yang dimurnikan di sekelilingku, dibersihkan oleh giok dingin luas, berulang kali. Aku terus-menerus menantang tahap jiwa awal. Dengan metode yang baru diciptakan, aku membentuk roh artefak dalam harta dharma, menyimpan energi spiritual yang terkonsentrasi setiap kali aku mencoba tahap jiwa awal. Dengan demikian, aku menghabiskan bertahun-tahun di kolam roh kosong. Meskipun aku sudah memperingatkan mereka, dua anggota muda ras iblis terus mengunjungi kolam roh kosong. Anak-anak itu terus mengabaikan kata-kataku. Dan pada titik tertentu, aku menyerah dan hanya memastikan mereka tidak masuk ke kolam. Akhirnya, aku belajar nama anak-anak itu, Suin, penyebab umur panjang, dan Hong Yeon, koneksi merah. Sesekali, ketika ada hal mendesak di Mensyah Gubernur, aku akan naik untuk menanganinya dan juga menghibur Yeonjin, yang menangis merindukan rumahnya. Begitulah, aku menghabiskan bertahun-tahun di alam iblis. Red@http URL. Jadi, apa yang kau katakan? Duduk bersila dan menyuntikkan sisa energi spiritual ke dalam roh artefak, aku menatap sosok yang ada di depanku. Kami telah memutuskan untuk bertunangan. Ya? Aku menatap Suin dan Hong Yeon di depanku. Suin dari suku bertanduk dan Hong Yeon dari suku sayap kelelawar menatapku dengan mata berbinar. 18 tahun telah berlalu sejak aku menjadi gubernur provinsi. Anak-anak ras iblis ini telah banyak berkembang, tidak lagi menjadi anak-anak yang tidak memiliki gender seperti yang mereka dulu. Ya, aku sudah menduga. Aku sudah tahu sejak lama mereka saling melihat lebih dari sekadar teman. Tetapi, sakit kepala untukku terletak di tempat lain. Tetapi meminta aku untuk menjadi saksi pertunangan kalian, apa maksudnya? Sungguh. Mereka mulai memohon padaku untuk menjadi saksi mereka. Aku manusia. Bukankah lebih baik jika kultivator Gyeon yang melakukannya? Ya, anak-anak. Akan jauh lebih baik bagi saya, dengan pengetahuan yang luas, untuk menjadi saksi itu. Meskipun aku telah berjanji untuk melepaskan Gyeonshin. Karena karakteristik rasialnya, dia tidak bisa pergi kemanapun sendiri tanpa menaklukkan binatang untuk diparasitkan. Namun, Gunung Iblis nyaris tidak memiliki binatang, meninggalkan Gyeonshin tidak dapat melarikan diri dan menunggu untuk diselamatkan oleh kaumnya. Dan sekarang, 18 tahun kemudian, Gyeonshin belum menerima sinyal penyelamatan dari kaumnya. Akhirnya, dia tampaknya menyerah, hanya bermain Go atau catur dengan aku dari waktu ke waktu. Tetapi, bahkan jika kau manusia, tidak ada manusia sebaik kau, gubernur. Dibandingkan dengan wilayah yang diduduki lainnya di alam iblis, wilayah kami cukup baik untuk ditinggali, dan mungkin karena kami bersama denganmu, gubernur, rasanya benar-benar nyaman. Tetapi,
Apakah kalian sudah mendapatkan izin dari suku masing-masing? Keduanya saling memandang, tersenyum dan berkata, "Ya, tentu saja. Jangan berbohong. Bagaimana kau tahu?" "Ah, tidak masalah, bukan? Kami tidak meminta saksi pernikahan, hanya saksi pertunangan." Akhirnya, aku menyerah pada rengekan mereka dan setuju untuk menjadi saksi pertunangan mereka. Kedua anggota ras iblis berdiri di tempat paling terang dekat kolam roh kosong, dikelilingi oleh batu roh yang bersinar, dan berjanji akan masa depan mereka satu sama lain. Mengapa aku bahkan menjadi saksi ini? Melihat pasangan muda itu, aku tidak bisa menahan senyum tanpa sadar. Ternyata, aku memiliki kelemahan terhadap orang-orang yang jatuh cinta. Kenangan yang belum tenggelam dalam kegelapan. Kenangan menanam kuince dan magnolia putih dengan cinta pertamaku dan cinta yang dibagikan di dalam kastil boneka muncul, membuatku tersenyum tanpa sengaja. Kehangatan memenuhi hatiku. Ah, melihat kedua anak ini, yang aku lihat tumbuh, bersatu, kegelapan yang telah mengganggu hatiku tampaknya mereda. Aku rasa aku mengerti sesuatu. Setelah memberkati kedua anggota ras iblis itu, aku kembali ke Mensyah Gubernur. Sebelum mengatur pencerahanku, aku memutuskan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang menumpuk di kantor gubernur dan mempersiapkan diri untuk menyendiri dalam waktu yang lama. Aku hampir sampai. Hanya beberapa langkah lagi tampaknya diperlukan untuk melepaskan iblis hati dan memulihkan ingatanku. Tepat ketika aku menangani pekerjaan yang menumpuk di kantor gubernur bersama administrator. "Gubernur, HM, ada apa?" Administrator dan aku, yang sedang menangani tugas di kantor gubernur, menoleh untuk melihat orang yang terburu-buru masuk. Itu adalah utusan dari aliansi besar ras manusia, yang dikirim ke setiap wilayah yang diduduki. Menyadari keadaan emosional utusan tersebut, aku merasa intuisi bahwa sesuatu yang signifikan telah terjadi. Tarik napas dan ceritakan perlahan. Apa yang terjadi? Dari daratan alam dingin cerah, sebuah pesan telah datang. Yaitu, seorang immortal sejati telah muncul di salah satu wilayah manusia, dan sebuah pulau langit bernama Pulau Roh Petir langsung terbakar hingga menguap oleh petir surgawi. Selain itu, para kultivator grand dari tahap integrasi dari berbagai ras di alam dingin cerah yang pergi untuk menyelidiki, serta mereka dari ras manusia, semuanya telah mati atau mengalami cedera parah. Aku bangkit dari kursiku secara tiba-tiba. Pulau Roh Petir adalah nama pulau langit di mana sekte petir ilahi emas berada. Apakah waktu ini sudah tiba? Utusan melanjutkan. Masalahnya adalah bahwa berita tentang para kultivator grand dari tahap integrasi dari ras manusia yang mengalami cedera parah telah mencapai bagian terdalam dari alam iblis melalui mata-mata. Itu berarti, para kultivator grand dari tahap integrasi di alam iblis juga telah mendengar berita ini. Sampai sekarang, perang besar sebagian besar melihat kultivator tahap 4 aksis sebagai kekuatan maksimum yang dikerahkan. Bagaimanapun, jika para kultivator tahap integrasi mulai bergerak, itu akan berarti kerusakan yang tak terhindarkan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, meskipun kultivator tahap 4 aksis berpartisipasi dalam perang besar manusia iblis ini, para kultivator tahap integrasi dari kedua belah pihak telah mengawasi satu sama lain dari samping. Namun, situasinya kini telah berubah. Berita bahwa para kultivator tahap integrasi dari alam dingin cerah mengalami cedera parah oleh seorang immortal sejati telah sampai ke telinga para kultivator tahap integrasi dari alam iblis sejati. Para kultivator tahap integrasi dari alam iblis sejati sekarang akan mulai bergerak dalam perang besar manusia iblis ini. Situasi telah mengalami perubahan drastis. Sial, situasinya akan berubah drastis mulai sekarang. Jika para kultivator tahap integrasi dari ras iblis bergerak, sudah jelas bahwa arus perang akan berbalik dengan cepat. Kami mungkin harus melepaskan semua wilayah yang telah diduduki, dan dalam skenario terburuk, wilayah manusia mungkin akan diserang oleh ras iblis. Dalam hal itu, aku memegang kepalaku, dipenuhi dengan berbagai pikiran kompleks, dan keluar dari kantor gubernur untuk menatap langit. Meskipun alam iblis berbeda dari alam dingin yang cerah, energi surgawi juga ada di sini, dan sudah sewajarnya energi surgawi akan memainkan peran besar dalam situasi yang akan datang.
Saat aku sedang memeriksa langit. HM, Daoision, ada apa? Tanpa aku sadari, Yeonjin sudah ada di sampingku, menatap langit. Dia mengelus rambutnya yang setengah putih dan setengah hitam dengan ekspresi datar di wajahnya. Daoision. Aku memanggil Yeonjin sekali lagi. Dia tidak menjawab dan terus membaca energi surgawi di sampingku. Aku bertanya dengan wajah tegang. Siapa kau? Hah? Saat aku mengeluarkan niat membunuh, Yeonjin akhirnya sepertinya kembali sadar dan menatapku. Ah, maaf. Energi surgawi berubah begitu mendadak. Sebuah bencana besar muncul dalam energi surgawi, menyegel kehancuran kita. Lucu sekali. Aku senang mendengar bahwa sekte petir surgawi emas telah dihancurkan, tetapi begitu aku senang, hari kematian kita sudah dipastikan. Haha. Aku bertanya siapa kau? Penghancuran sekte petir surgawi emas adalah hal yang baru saja dilaporkan padaku, Gubernur, oleh utusan dari Aliansi Agung Ras Manusia. Bagaimana Yeonjin, seorang kultivator pembentukan inti dari tempat yang begitu jauh, bisa tahu tentang ini? Orang ini bukan Yeonjin. Seseorang sedang berbicara padaku, mengenakan tubuh Yeonjin. Namun, aku merasakan sesuatu yang aneh. Tidak peduli seberapa banyak aku mengamati Yeonjin, entah kenapa, niat dan wataknya tidak berbeda dari yang aku kenal sebelumnya. Sepertinya aku terlalu banyak menggoda yang muda. Maaf, aku adalah Yeonwei, kecemerlangan mendalam, nenek moyang Yeonjin. Krek, krek, krek. Secara bertahap, tubuh Yeonjin berputar ke sana kemari, dan fisiknya mulai berubah. Ngomong-ngomong, melihat gubernur membaca energi surgawi dengan wajah serius, pasti ada sesuatu yang besar dilaporkan dari daratan alam dingin yang cerah, kan? Bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Apa yang membuat sekte petir surgawi emas jatuh, energi bendera petir surgawi menghilang, dan pada saat yang sama, bencana menimpa Yeonjin dan nasibku. Krek! Setelah beberapa saat, Yeonjin sepenuhnya berubah dalam fisik dan kerangka. Wajahnya berubah menjadi seorang wanita sepenuhnya. Lebih jauh lagi, rambut Yeonjin yang awalnya putih di sebelah kiri dan hitam di sebelah kanan kini warna-warnanya terbalik, dengan hitam di sebelah kiri dan putih di sebelah kanan. Wei Owung. Aku mengerti. Aku menelan ludah dan melihat sekeliling pada ukuran besar kesadaran yang menutupi lebih dari setengah wilayah ke-8 yang baru diduduki. Makhluk dengan kesadaran besar itu mengungkapkan niat mereka tanpa menyembunyikannya. Pejalan kaki, pejabat kantor gubernur, dan kultivator dari berbagai tempat mulai mencari pemilik kesadaran ini. ZAP, ZAP. Senior tahap 4 aksis, aku tidak tahu mengapa kau menyembunyikan jiwa sejatimu dalam tubuh seorang junior pembentukan inti yang kecil, tetapi untuk menjelaskan. Seorang kultivator di tahap 4 aksis. Bukan sembarang kultivator, tetapi seorang kultivator puncak tahap 4 aksis yang memenuhi syarat untuk menantang domain tahap integrasi. Bukan seperti Song Jin, yang hanya merupakan jiwa mati yang tersisa di dunia, tetapi seorang kultivator hidup nyata di tahap 4 aksis yang memadatkan seluruh jiwa sejatinya ke dalam tubuh keturunannya yang berada di tahap pembentukan inti. Aku menjelaskan dengan ketegangan yang meningkat. Di wilayah ras manusia di daratan alam dingin yang cerah, seorang immortal sejati mengungkapkan kekuatannya, menguapkan seluruh sekte petir surgawi emas dan pulau roh petir, melukai para kultivator agung di tahap integrasi dalam prosesnya. Aku percaya, meskipun ini hanya dugaan, bahwa immortal sejati ini telah mengambil harta sekte, bendera petir surgawi. Ah, jadi itu yang terjadi. Bahkan di zamanku, ada desas-desus bahwa bendera petir surgawi memiliki legenda buruk yang terkait dengannya. Tak disangka itu benar-benar objek yang membawa bencana. Wanita itu, Yeonwei, menyilangkan tangan dan menghela napas. Aku menanyakannya dengan hati-hati. Permisi, tetapi bolehkah aku tahu siapa kau? Belumkah aku memberitahumu namaku? Dari mana asalmu? Apa yang kau lakukan? Itu yang aku tanyakan. Ahaha, bahkan untuk seorang kultivator pembentukan inti yang bertindak sebagai gubernur, kau cukup luar biasa. Bagaimana bisa kau memiliki tatapan seperti itu dengan tubuh pembentukan inti? SSS hahaha. Suasana di sekitar kami mendingin, dan jantungku berdegup kencang. Energi spiritual langit dan bumi mengeras,
membuat sulit bernapas. Namun, saat aku mengirimkan gelombang kesadaran, sebuah kekuatan besar muncul dari bayanganku, memudahkan aku untuk bernapas. Kugu-gugu. HM. Warna wajahnya berubah. Anak, apa yang kau sembunyikan di bayanganmu? Jika kau penasaran, bagaimana jika kau terlebih dahulu menjelaskan siapa dirimu dengan benar, dan kemudian aku mungkin akan memberitahumu. Ahaha, mencoba menukar informasi denganku? Maaf, tetapi aku tidak dalam suasana hati yang baik saat ini karena nasibku dan Jinah telah ditentukan oleh takdir. Jujur, aku bertanya-tanya apakah aku sebaiknya melakukan hal-hal yang tidak pernah aku lakukan dalam hidupku. Sebagai teman sebelum atasan, aku harus bertanya apa sebenarnya rencanamu dengan tubuh Dao Xion. Untuk terakhir kalinya, Senior Yuan. Siapa kau? Dari mana asalmu? Mengapa kau bersembunyi di dalam tubuh Dao Xion? Dan apa tujuanmu? Koong. Momentum eksplosif meledak dari bayanganku, mulai mendorong kembali tekanan Yeon Wei. Secara bersamaan, sebuah tangan muncul dari bayangan, dan Jenderal Seo, yang lebih tinggi satu kepala dariku, mulai muncul. Selama aku tinggal di alam iblis, aku telah bekerja keras untuk merekonstruksi Jenderal Seo. Dengan menggunakan bahan khusus dari alam iblis untuk memperkuat Jenderal Seo. Akhirnya, aku berhasil mengembalikan Jenderal Seo ke tingkat awal tahap 4 aksis hingga batas tertentu. Meskipun jiwa di depanku mencapai akhir tahap 4 aksis. Secara ketat, tingkat kultivasi orang ini saat ini berada di tahap tengah pembentukan inti, dan hanya kesadarannya yang berada di puncak tahap 4 aksis. Tentu saja, sebagai seseorang yang mencapai puncak 4 aksis, mereka akan mengetahui berbagai kemampuan aneh dan mendalam. Tetapi dengan Jenderal Seo tahap 4 aksis di sini, aku tidak berada dalam posisi yang merugikan. Ini membosankan. Seorang pria seharusnya bergetar ketakutan. Itulah sebabnya Jinah begitu imut. Yah, bagaimanapun, aku adalah Yeon Wei, seorang elder dari Paviliun Awan Petir. Paviliun Awan Petir? Ya, setelah naik dari alam kepala, aku mengkhianati sekte petir surgawi emas dan membocorkan semua metode inti dan rahasia besar sekte kepada Paviliun Awan Petir. Karena itu, setelah kenaikan besar sekte petir surgawi emas, aku hampir dibunuh oleh bendera petir surgawi sebelum aku bersembunyi di tubuh Jinah untuk menyelamatkan hidupku. Berpikir bahwa yang teraman berada di bawah hidung musuh, aku membuat Jinah bergabung dengan sekte petir surgawi emas. Namun, karena Jin Byuko yang terangkat sepertinya memiliki indera yang tajam, aku memutuskan untuk bergabung dengan ekspedisi ke alam iblis untuk menghindari pandangannya. Jadi, apa tujuanmu? Tujuanku? Tidak banyak. Hanya ingin hidup lama dan melakukan apa yang aku inginkan, tujuan yang sederhana. Itulah sebabnya aku tanpa malu-malu memasuki tubuh keturunanku untuk hidup sedikit lebih lama. Ahaha, meskipun itu akan segera berakhir sekarang. Penyesalan memenuhi matanya. Saat membaca energi surgawi, aku mengetahui tentang kehancuran sekte petir surgawi emas. Tidak sulit untuk mengetahui tentang naik turunnya sekte yang memiliki banyak koneksi denganku. Tapi kemudian, aku menemukan bahwa nasib kita telah ditentukan untuk mati. Ditentukan untuk mati? Apa maksudmu dengan itu? Persis seperti yang kukatakan. Nasib Jinah dan aku akan datang paling lambat dalam 20 tahun dari sekarang. Kami, pasti, akan mati. Entah kenapa, nasib kami dipersingkat secara drastis. Dia menatap langit dengan wajah yang penuh ratapan. Aku ingin hidup sedikit lebih lama, tetapi sepertinya langit tidak mengizinkannya. Mati seperti ini? Apa kabar Dao Xion saat ini? Dia mendengarkan percakapan kita di dalam. Tolong biarkan aku berbicara dengan Dao Xion untuk sesaat. Baiklah. Wung. Tak lama kemudian, kesadaran besar itu tampak bergetar, dan kemudian kesadaran besar itu menghilang, mengungkapkan bahwa itu adalah pembentukan inti. Yeonjin berteriak dengan suara tertekan. Aak! Senior, bagian bawahku hilang. Senior, tolong berhenti mengubah tubuhku sesuka hati kecuali saat kultivasi. Yeon Wei tampaknya mengatakan sesuatu kepada Yeonjin melalui kesadaran, dan Yeonjin marah dan berteriak ke udara. Tidak, selain kultivasi, aku terlahir sebagai pria.
Sangat menjengkelkan bagaimana setiap kali kau menguasai tubuhku, kau mengubahnya menjadi wanita. Bahkan gubernur sudah tahu. Bagaimana aku harus hidup sekarang? Apakah kau akan bertanggung jawab jika ini diketahui? Apa? Kau melakukannya karena kami tidak punya banyak waktu tersisa? Ugh. Dao Xion. Ah, maafkan aku, gubernur. Nenek moyangku, menjadi seorang wanita, cenderung mengubah tubuhku setiap kali dia menguasainya. Aku mengamati aliran yin dan yang dalam tubuhnya. Aliran energi spiritual berubah cukup alami selama transformasi. Apakah itu teknik khusus? Ah, itu? Nenek moyangku bilang dia akan menjelaskannya nanti. Kau bisa bertanya padanya setelah itu. Baiklah. Untuk saat ini, aku menanyakannya dengan ekspresi serius. Kondisi saat ini dari sekte petir surgawi emas kira-kira seperti ini. Sekte telah dihancurkan, dan saat ini, kemungkinan hanya ada satu yang selamat, Jeon Myeong-hun. Kemungkinan dia tidak dalam keadaan waras saat ini. Aku mengerti bahwa umur Dao Xion tidak lebih dari 20 tahun lagi. Apa yang kau rencanakan? Saudara senior Jeon masih hidup? Ya. Baiklah, jika begitu. Setelah sejenak merenung, wajahnya menjadi tegas. Aku akan menemuinya. Aku perlu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dari saudara senior yang ada di sana. Dimengerti. Aku akan mengantarmu. Karena para kultivator agung tahap integrasi dari alam iblis akan segera mulai menunjukkan kekuatan mereka, kita akan secara bertahap harus menyerahkan wilayah yang diduduki. Aku akan bersiap untuk mengikuti segera. Setelah aku menarik diri dari alam iblis, aku berencana untuk menanyakan tentang Jeon Myeong-hun juga. Aku akan menyelesaikan wilayah yang diduduki secepat mungkin, turun dari posisi gubernur, dan kemudian mengikuti. Aku akan berusaha sebaik mungkin dalam 20 tahun ke depan, jadi aku berharap kau masih hidup saat itu. Haha, tidak mungkin aku mati karena tekanan eksternal, tidak dengan nenek moyangku di sekitar. Oh, ngomong-ngomong, nenek moyangku terus mengeluh bahwa dia ingin berbicara denganmu, gubernur. Aku akan mengatur agar kau bertemu dengannya. Tak lama setelah itu, kesadarannya kembali berfluktuasi. Laporan tentang satu-satunya penyintas sekte petir surgawi emas bahkan sampai ke gubernur tahap pembentukan inti? Jaringan intelijen ras manusia telah berkembang cukup jauh, bukan? Yah, jika kau tidak ingin berbicara, maka jangan. Aku juga tidak begitu penasaran. Yang lebih penting, apakah kau memiliki boneka 4 aksis atau bahkan yang dari Heavenly Being? Boneka milikmu tampaknya cocok untuk jiwa masuk. Apakah kau berniat menggunakannya sebagai tubuhmu, senior? Untuk tidak menggunakannya sebagai tubuhku, tetapi sebagai kartu truf untuk mengeluarkan kekuatanku sepenuhnya di saat darurat. Ya, aku akan memberimu satu. Aku segera mengeluarkan gulungan penyimpanan dan menyerahkannya padanya. Kau memberikannya padaku dengan begitu mudah? Dia mengamati gulungan penyimpanan itu dengan tatapan curiga. Tidak ada jebakan. Lagi pula, Dao Xion dan aku adalah teman. Aku hanya memiliki beberapa pertanyaan, jadi tolong jawab. Baiklah. Silakan tanyakan. Aku bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Metode agung kecemerlangan roh azur yang aku praktikan, dan aliran yin dan yang dalam tubuh Dao Xion, tampaknya memiliki kesamaan dalam mengalirkan aliran yin dan yang. Bolehkah aku menanyakan tentang ini? Pertanyaan yang sepele. Krek. Dalam sekejap, saat dia menggerakkan jari-jarinya melalui rambutnya, tubuhnya berputar dan kemudian kembali menjadi Yeonjin yang laki-laki. Warna rambutnya juga terbalik. Pertama-tama, metode pengubahan gender ini sendiri adalah metode tradisional jalur petir yang dikembangkan dari dasar jalur petir. Petir dan guntur muncul dari pertukaran energi yin dan yang. Itu adalah inti dari semua kekuatan jalur petir. Menginterpretasikan pertukaran yin dan yang sebagai siklus tai chi, membalikan yin dan yang tubuh untuk membudidayakan kekuatan petir di dalam tubuh adalah metode tubuh petir tai chi. Apakah semua orang di sekte petir surgawi emas belajar cara mengubah gender seperti ini?
HM? Tidak selalu. Itu hanya teknik yang aku pelajari karena cocok dengan seleraku. Ahaha. Sarang. Yeonwei berputar. Dalam putaran itu, tubuh Yeonjin berganti gender beberapa kali. Dan kau menyebutkan kesamaan antara metodenya dan metodenya dalam hal yin dan yang? Nah, pada tahap jiwa murni, seseorang membudidayakan baik roh primordial dan roh yin. Jadi metode apapun yang melewati tahap jiwa murni pada dasarnya akan mengandung prinsip yin dan yang. Aku mengerti. Yin dan yang, serta konsep Tai Chi, adalah prinsip dasar dunia ini dan semua metode kultivasi. Aku mendengar bahwa metode binatang iblis bahkan lebih mengutamakan prinsip yin dan yang dan Tai Chi dibandingkan metode suku surga. Apakah itu semua yang kau penasaran? Untuk saat ini, mari kita tinggalkan itu. Bagus, maka kita akan meninggalkan wilayah yang diduduki dan segera kembali ke alam dingin yang cerah. Wei-o Wung. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia menghilang kembali ke dalam kesadaran Yeonjin. Yeonjin sadar kembali dan sekali lagi berteriak. Nenek, tolong kembalikan tubuhku sebelum kau pergi. Aku masih kesulitan mengendalikannya. Ah, benar-benar. Setelah menghela napas, Yeonjin meluapkan frustrasinya padaku untuk sementara. Dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi ke kamarnya untuk mengemas, memulai perjalanannya kembali ke alam dingin yang cerah. Setelah melihatnya pergi, aku kembali ke kantor gubernur. Ada sedikit keributan, tetapi aku telah mengonfirmasi semuanya dari energi surgawi. Tidak akan lama lagi. Dalam waktu sekitar 7 bulan, bencana akan melanda. Itu berarti, jika para kultivator agung ras iblis mulai bergerak, garis depan akan didorong kembali ke sini dalam waktu sekitar 7 bulan. Dari hari ini, kita perlu mulai mengevakuasi orang-orang dari wilayah yang diduduki bekerja sama dengan aliansi agung ras manusia. Setelah evakuasi selesai, para gubernur seharusnya bisa meninggalkan pos mereka. Aliansi agung kemungkinan juga akan mengeluarkan perintah seperti itu. Dan, pesan yang disampaikan melalui utusan aliansi agung juga tidak berbeda jauh dari harapanku. Kecuali untuk satu hal. Apakah kau mengatakan untuk mundur ke wilayah keempat yang diduduki? Ya, aliansi agung ras manusia telah memutuskan untuk mundur ke wilayah keempat yang diduduki, sedikit mengurangi garis depan, dan kemudian melanjutkan dengan pertempuran secara penuh dari sana. Apakah ada alasan untuk itu? Aliansi Agung berencana untuk mengerahkan arai invasi alam di wilayah keempat yang diduduki, bermaksud untuk mengasimilasi setidaknya hingga wilayah keempat yang diduduki ke dalam wilayah alam dingin yang cerah. Aku memahami situasinya. Aliansi Agung Ras Manusia berniat menggunakan sebuah arai yang disebut arai invasi untuk menelan hingga wilayah keempat yang diduduki dari wilayah yang ditaklukkan dari alam iblis ke dalam alam dingin yang cerah. Ini berarti secara harfiah membungkus batas dimensi alam dingin yang cerah di sekitar wilayah manusia hingga wilayah keempat yang diduduki dan menarik tanah dari alam iblis ke dalam alam dingin yang cerah, bertujuan untuk memperluas wilayah manusia dengan cara apapun. Jika begitu, aku penasaran, ada kolam roh kosong di wilayah ke-8 yang diduduki. Mengingat kolam roh kosong dapat berpotensi dikembangkan menjadi platform terbang abadi, itu adalah aset strategis dari dimensi yang berbeda. Mengapa kemudian mengurangi lingkup hingga wilayah keempat yang diduduki? Ah, Gubernur. Bukankah 3 kolam roh kosong ditemukan kali ini? Benar. Memang. Selama invasi ke alam iblis sejati ini, ras manusia menemukan 3 kolam roh kosong di wilayah alam iblis, dan setiap kolam roh kosong dilindungi ketat oleh para gubernur di daerah tersebut. Itulah sebabnya ini semakin tidak bisa dimengerti. Nilai kolam roh kosong sangat dicari oleh banyak ras di dalam alam dingin yang cerah, sesuatu yang tidak mudah didapat. Aku mendengar aliansi agung ras manusia geger ketika 3 kolam roh kosong ditemukan selama perang manusia iblis ini. Dan, semua kolam roh kosong berada di luar wilayah keempat yang diduduki. Itu benar. Kolam roh kosong benar-benar dicari oleh semua ras di dalam alam dingin yang cerah, dan menemukan 3 selama konflik ini adalah hal yang signifikan. Kolam roh kosong masing-masing terletak di wilayah ke-5, ke-8, dan ke-11 yang diduduki. Akan masuk akal jika mereka memutuskan untuk mundur setidaknya ke wilayah ke-5 yang diduduki, tetapi untuk mundur ke wilayah ke-4? Mengapa? Untuk itu,
Utusan Aliansi Agung mengangguk dan menjawab. Aliansi Agung Ras Manusia telah menentukan bahwa tidak mungkin menghentikan iblis-iblis tahap integrasi yang terus maju. Oleh karena itu, Aliansi Agung telah memutuskan untuk menggunakan kolam roh kosong yang tidak dapat kami manfaatkan sebagai jebakan. Apa? Sun, Aliansi Agung akan mengirimkan para master formasi untuk menyiapkan formasi kosong penghancur alam di kolam roh kosong, bermaksud untuk meledakkan mereka bersamaan dengan kolam roh kosong ketika para iblis tahap integrasi tiba. Pembuluh iblis dari alam iblis akan hancur, dan kolam roh kosong akan rusak hingga tidak dapat digunakan. Sementara para kultivator agung tahap integrasi juga akan menderita cedera signifikan dari badai spasial. Utusan Aliansi Agung menyampaikan kehendak Aliansi Agung dengan senyuman cerah. Apa yang bisa lebih bodoh daripada membiarkan musuh menggunakan sumber daya yang tidak bisa kita manfaatkan sendiri? Haha, para ahli strategi dari Aliansi Agung benar-benar brilian. Aku mengerti. Terima kasih atas informasi berharga ini. Maka, kita harus mulai mengevakuasi hari ini. Aku menekan kepalaku yang berdenyut dan berusaha untuk berdiri. Seorang pejabat mengacak-acak kertas dan berkata dengan wajah dingin. Jika demikian, kita akan melanjutkan proses elisirisasi suku iblis di wilayah yang telah kita tunda. Apa? Karena kami tidak lagi memiliki urusan di tanah ini, akan lebih baik untuk mengubah para iblis menjadi pil iblis, yang memakan lebih sedikit ruang, untuk efisiensi maksimum. Meskipun mereka bisa berguna sebagai binatang peliharaan, membawa terlalu banyak barang besar selama evakuasi bisa menjadi masalah. Tunggu, menurutku, bukankah lebih baik untuk mengusir para iblis yang tersisa jauh-jauh? Pernyataanku tidak dapat dipahami oleh utusan Aliansi Agung dan pejabat tersebut. Utusan bertanya padaku. Gubernur, apa yang kau maksud sebenarnya? Aliansi Agung juga telah mengeluarkan perintah untuk operasi evakuasi ini untuk mengevakuasi seefisien mungkin sambil mengambil sumber daya alam iblis. Bolehkah aku tahu mengapa kau mengeluarkan perintah seperti itu? Itu, aku berpikir secepat mungkin. Utusan dari Aliansi Agung mendekat padaku. Gubernur, semua tindakanmu dilaporkan secara berkala kepada Aliansi Agung. Bahkan kebijakan paling lunak yang telah kau terapkan di wilayah yang diduduki telah dilaporkan atas namamu. Oleh karena itu, ada kekhawatiran yang beredar di dalam Aliansi Agung. Utusan dan aku saling bertatapan. Beberapa khawatir apakah kau, Gubernur, telah dipengaruhi oleh para iblis dari alam iblis, menjadi mata-mata untuk alam iblis. Aku mempercayaimu, Gubernur. Tolong, jangan mengkhianati ras manusia kita. Pejabat itu juga mendekat, menyerahkan dokumen. Gubernur, harap buat keputusan dengan cepat. Setujui proses elisirisasi. Gubernur, buatlah keputusan yang tepat. Kita perlu bertindak cepat sekarang. Gubernur, tolong. Di tengah tekanan dari orang-orang di sekitarku, aku dengan berat hati membuka mulutku. Aku adalah terjebak dalam arus konflik dan dilema. Aku dengan enggan menjelaskan posisiku dengan jelas.